Sudahlah, yang lain-lain itu tidak terlalu prinsip, ya kan? Tentang pilkada, sudah pilkada kita serahkanlah kepada ya junior itulah. Siapapun yang dipilih gak ada masalah, nggak ada kita, silakan, nggak ada intervensi. Saya jamin nggak ada itu. Saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin Maimun. Aja diguyu ya lur ya. Ki sampai Pak Prabowo gitu loh, sampai wani menjilat ludahnya sendiri. Saya mohon dengan sangat, berilah suaramu. Sedih sih gue ngeliat nih Prabowo mohon-mohon kayak begini. Ya kalau gue kan sebagai pecinta Prabowo sejati, di pikiran gue tuh yang gue bayangkan tuh Prabowo ngobrol sama Xi Jinping, ngobrol sama Donald Trump, Vladimir Putin, kan begitu di hayalan gue. Hanya macan Asia, tapi kok nurut sama pawangnya di Solo? Kenapa? Kasar ya kalimat gue? Iya. Kita tidak melakukan koreksi saat ini, maka akan menjadi presiden ke depan di setiap pemilihan di berbagai tingkat. Bila kita tidak melakukan koreksi, maka praktek yang terjadi kemarin akan dianggap sebagai kenormalan dan menjadi kebiasaan, lalu menjadi budaya, dan akhirnya menjadi karakter bangsa. Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan rasa hormat dan penuh harap mohon peristiwa ini jangan dibiarkan melewat tanpa dikoreksi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kedua Reaction, dan terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu berita yang lagi viral, di mana Prabowo Subianto selaku Presiden Indonesia melakukan blunder dengan mengkampanyekan salah satu pasangan calon kepala daerah yang kemudian menjadi bahan tertawaan dan bahan olok-olok warganet. Di mana tidak, pernyataan Pak Presiden ketika menghadiri salah satu kegiatan partai, dia menyatakan bahwa dia tidak akan terlibat dan tidak akan mengintervensi pemilihan kepala daerah. Dan kemudian muncul video yang menghebohkan di mana beliau mengendorse secara terang-terangan, mengkampanyekan dan memohon-mohon untuk masyarakat memilih salah satu calon kepala daerah yang beliau kampanyekan. Ini parah sih menurut saya ini. Benar-benar di luar prediksi saya selaku orang yang mengagumi dan berharap banyak lebih dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, berharap bisa lebih baik dari presiden sebelumnya. Ternyata baru berjalan sekitar sebulan setelah pelantikan, beliau sudah melakukan hal yang blunder, dan menurut saya itu sangat fatal. Parah sih menurut saya ini. Bagaimana tanggapan dan reaksi masyarakat melihat hal ini? Berikut beberapa kumpulan video reaksi masyarakat melihat pernyataan dan endorse yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saat Presiden Prabowo menemui Jokowi di kediamannya di Solo beberapa waktu yang lalu, Presiden Prabowo sempat mendapat kritik. Bapak ini presiden, ngapain Bapak menghadap seorang mantan presiden? Jadi kesan yang ditangkap oleh publik itu seperti seorang bawahan yang menghadap atasannya. Dan rasanya juga nggak mungkin ya Prabowo menemui Jokowi kalau mereka nggak punya kepentingan. Nggak mungkin kan mereka bertemu hanya sekedar untuk makan nasi kucing di angkringan. Dari awal gua udah punya firasat nih, Prabowo mau menemui Jokowi pasti gara-gara ini nih. Seperti yang kita ketahui, Jokowi kan sekarang lagi mengendorse calon gubernur Jawa Tengah ya, Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Dan tepat hari ini banget, Cagup Jawa Tengah Ahmad Lutfi memposting video ini. Sebuah video di mana ada seorang Presiden Republik Indonesia mengendorse seorang calon gubernur Jawa Tengah. Jujur gua nggak ngerti sama Pak Prabowo, kok dia mau-maunya disuruh mengendorse seorang calon kepala daerah. Katanya Bapak tidak bisa didikte oleh siapapun. Tapi ini kok Pak Prabowo, ingat Bapak itu sudah menjadi presiden, Bapak harus netral, Bapak nggak boleh berpihak. Kalau Bapak sebagai kepala negara berpihak seperti ini bahaya Pak, bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat. Apalagi sebelumnya Pak Prabowo juga sempat bilang kayak gini, tak ada titipan negara di Pilkada serentak 2024, hormati pilihan rakyat. Dalam pidato Bapak juga sempat bilang kalau Bapak nggak mau intervensi soal Pilkada, Bapak nggak mau cawe-cawe. Tapi kok sekarang kayak begini? Maaf nih Pak, saya pikir Bapak ini lebih mendingan dari Jokowi, ternyata sama aja.
Hanya macan Asia, tapi kok nurut sama pawangnya di Solo? Kenapa? Kasar ya kalimat gue? Iya, sekasar gaya politik Prabowo Subianto yang secara langsung mengendorse calon gubernur Jateng Ahmad Lutfi. Sekelas Prabowo Subianto sampai bilang saya sangat memohon. Aduh, Prabowo Subianto. Kalau gini ceritanya berarti real. Prabowo tuh berhasil ngelanjutin keberlanjutan zaman Jokowi, yaitu apa? Keberlanjutan cawe-cawe. Yang banget dan gak etis. Presiden ke-8 ini kan baru dilantik, belum ada 1 bulan. Tapi justru ini mau nunjukin kalau presiden baru masih tersandra sama Mulyono. Presiden baru gak belajar dari kesalahan presiden sebelumnya. Oh iya, memang istana bilang gak ada aturannya yang bilang presiden gak boleh memberikan endorsement kepada calon kepala daerah. Oke, misalnya memang tidak ada, tapi jelas kita aja menentang kepala desa yang memberikan dukungan kepada capres saat pilpres kemarin. Apalagi ini kepala negara, masa nggak kita tentang? Ini kan mengkhianati kalimat Prabowo sendiri yang bilang kalau pilkada mah ya udah bebas aja siapapun yang mimpin. Kalau gini kan namanya Prabowo juga man of contradiction, king of lip service, sama aja kayak Mulyono. Mana kebaharuannya? Satu lagi yang bisa kita ambil sebagai pesan moral, kalau sesederhana cawe-cawe aja Prabowo masih ngelanjutin, kita bisa berharap apa terhadap kebijakan bermasalah zaman Jokowi? Tapera, RUU TNI, RUU Polri, UU KPK, Cipta Kerja dan lain sebagainya. Ya kalau Prabowo aja masih lanjutin cawe-cawe, apalagi kebijakan-kebijakan bermasalah, pasti tetap dilanjutin. Sehingga harapan untuk publik ya hilang kalau gini namanya. Kan ini lebih parah dari zaman Mulyono loh. Dulu Mulyono jadi presiden 10 tahun gak pernah ngendorse kepala daerah secara terbuka kayak gini. Ya dia ubah-ubah aturan aja tapi. Ada yang bilang Prabowo ngomong kan sebagai ketua umum Gerindra, ya nggak bisa dong. Sekarang Prabowo tuh melekat. Presiden dan ketua umum melekat dalam diri dia. Jadi dia harus jadi contoh untuk publik bahwa presiden yang sekarang adalah presiden yang adil, memberikan kesempatan untuk semuanya, nggak cawe-cawe dalam politik praktis. Udah aja fokus ke dalam kebijakan dan juga pemerintahan, siapapun partnernya ntar di daerah. Ini mah namanya Jokowi nggak 3 periode, tapi Jokowi pakai second account. Aduh, sayang sekali. Saya mohon dengan sangat, berilah suaramu. Sedih sih gue ngeliatnya Prabowo mohon-mohon kayak begini. Ya kalau gue kan sebagai pecinta Prabowo sejati, di pikiran gue tuh yang gue bayangkan tuh Prabowo ngobrol sama Xi Jinping, ngobrol sama Donald Trump, Vladimir Putin, kan begitu di hayalan gue. Gue nggak pernah berhayal tuh bahwa Prabowo akan mohon-mohon buat minta dukungan untuk Lutfi. Tapi ya kenyataannya Prabowo bikin video begitu. Yowes, gimana orang Jawa Tengah? Akan ikut pilihan Pak D. Jokowi atau pilih Mak Banteng? Kalau gue pribadi sih ya, gue bukan orang Jawa Tengah nih. Tapi kalau gue nih, soal makanan nih, gue paling gak demen tuh makan coklat. Aduh, manis. Sudahlah, yang lain-lain itu tidak terlalu prinsip, ya kan? Tentang pilkada, sudah pilkada kita serahkanlah kepada ya junior itulah. Siapapun yang dipilih gak ada masalah, nggak ada kita, silakan, nggak ada intervensi. Saya jamin, nggak ada itu. Saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin Maimun. Aja diguyu ya lho ya. Ki sampai Pak Prabowo gitu, sampai wani menjilat ludahnya sendiri. Padahal beberapa bulan kemarin ya, wis tegas menyatakan tidak akan melu-melu. Tapi ya ben lah ya. Jadi pendukung Andika Perkasa siap sedia. Semua tantangan dihadapi. Kenapa ya lho ya? Digawe penak wae. Kadang nonton ngene iki ya piye ya? Soalnya cetak wel-wel. Wis sampai nang podcast Deddy Corbuzier ya toh. Terus acara gosip-gosip. Sampai artis. Mungkin sesuk ngendorse apa meneh. Tapi ben wae. Mungkin perlu Pak SBY juga turun gunung. 3 presiden. Cukup Bu Mega nggak usah melu ya, nggak usah turun gunung, di atas oleh Komandan Pacul. Tapi yo ngene ya lor ya, jenenge dinamika politik yo panjang ngene iki yo santai wae lah. Sementing pendukung Andika Hendi siap berjuang ya. Kan jarine nek makin berat perjuangan tuh makin
apa jenenge kuwi bangga dengan kemenangan ya. Yes, pokoknya hadapi dengan senyuman baik. Guyu lah. Aduh. Halo guys, hari ini saya banyak dikirimi bahkan sampai di DM gitu ya tentang foto dan video soal apa yang dilakukan Pak Prabowo di Jawa Tengah. Ya, ternyata bukan cuma Jokowi, Pak Prabowo pun turun langsung untuk cawe-cawe di Pilkada Jawa Tengah. Saya tidak mendukung siapapun sih ya, di Pilkada manapun gitu, Pak Lutfi atau Pak Andika. Cuma terus terang saya sangat menyayangkan sikap seorang presiden yang melakukan hal seperti ini. Kita sama-sama tahu ya bahwa kepala desa dilarang kampanye. Tapi kenapa kok kepala negara tanpa malu terang-terangan melakukan kampanye seperti ini? Ini sangat disayangkan sih menurut saya. Prabowo ini kan harusnya menjadi tokoh dan nantinya menjadi simbol kebanggaan kita seluruh rakyat Indonesia sebagai presiden. Tapi Pak Prabowo sudah merendahkan dirinya sendiri sebagai presiden, yang bahkan melakukan hal yang nggak boleh dilakukan oleh kepala desa. Jadi rekomendasi Pak Prabowo terhadap pasangan Lutfi dan Taci Yassin ini sungguh menurut saya sangat tidak layak dilakukan oleh seorang presiden, apalagi dengan alasan untuk Jateng lebih maju. Loh, kenapa kok berpikiran seperti itu? Apakah Andika tidak bisa melakukan itu? Belum bertanding saja sudah mendahului kehendak Tuhan gitu ya, dengan menyatakan bahwa hanya Lutfi yang bisa membuat Jateng maju. Ada masalah apa dengan Pak Andika? Pak Prabowo sebenarnya kalau menurut saya sih ini sangat memalukan sih apa yang dilakukan kepala negara yang harusnya memberikan contoh yang baik dan teladan yang baik bagaimana menjaga demokrasi. Biarkanlah mereka bertanding dengan jujur dan adil, ya, langsung umum bebas rahasia, jamin keamanan pilkada gitu. Berikan rasa aman pada rakyat untuk melakukan pemilihan. Itulah tugasnya seorang presiden, bukan menjadi juru kampanye bagi paslon tertentu. Ya, yang ramai juga kan anehnya banyak para cebokersnya yang bilang gitu ya, kalau ya mereka ngeles lah Prabowo itu bicara sebagai ketua umum Partai Gerindra, bukan sebagai presiden. Tapi kita lihat sendirilah videonya, dia terang-terang menyebutkan dirinya saya Prabowo presiden Indonesia dan seterusnya. Ya, artinya ya dia melakukan secara sadar sebagai seorang presiden. Ya seharusnya sebagai pendukung ya kita harus mengingatkan lah, jangan mentang-mentang kita mendukung lalu apa yang dilakukan semuanya dibenarkan padahal terang-terang salah. Jadi kalau saran saya sih ya buat para pendukungnya Pak Prabowo, ya kalau kita memang sungguh mencintai Pak Prabowo, ingin Pak Prabowo dikenang sebagai presiden yang baik, yang terhormat, yang hebat, yang berhasil dan adil bagi semua rakyatnya, maka kita harus mau juga mengkritik Pak Prabowo dan mengingatkan jika melakukan kesalahan. Jangan semuanya membabi buta dibenarkan. Pendukung yang baik bukan hanya bisa memuji, tapi juga bisa mengingatkan. Ini kenapa sih foto di sini nih? Kenapa formasi baju Pak Prabowo, formasi baju Pak Lutfi, Gus Taci Yassin sama persis dengan video di mana ketika Pak Prabowo mempromosikan Lutfi Taci Yassin? Berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi. Ya bukan apa-apa sih, cuma kepo aja. Apakah ketika Pak Prabowo mengambil video mempromosikan Lutfi Taci Yassin itu ketika mereka bersama dengan Pak Jokowi, atau malah yang pegang kamera itu malah Pak Jokowi? Yang pegang kamera itu Pak Jokowi. Itulah kenapa di video itu mulai dari Pak Lutfi, Pak Prabowo, Gus Taci Yassin itu mengambil sikap sempurna. Pak Prabowo itu jangan sampai merendahkan diri sendiri, Pak. Dengan Bapak ikut kampanye pilkada itu, Bapak jujur aja menurut saya itu merendahkan diri sendiri sebagai presiden. Udahlah Pak, Bapak fokus aja kepada negara, jangan ikut-ikutan pilgub. Walaupun Bapak sebagai ketua umum partai gitu loh, kasihlah delegasi buat ke tim Bapak aja gitu loh. Aduh, sangat memalukan sekali. Seorang presiden kampanyekan salah satu cagup terang benderang. Padahal kita tahu sekelas kepala desa saja kalau ikut kampanyekan salah satu paslon, maka mereka siap akan konsekuensinya. Ini seorang kepala negara, presiden, ikut kampanyekan secara terang benderang salah satu paslon. Mau dibawa kemana demokrasi kita ini? Ya, itu tadi video reaksi dari warganet melihat endorsement yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto
sangat miris sih, sangat di luar prediksi. Yang awalnya saya berharap lebih dari seorang presiden, tidak akan mengulangi apa yang menjadi kesalahan dari presiden sebelumnya, yaitu melakukan cawe-cawe. Tapi ternyata pada kenyataannya Bapak Presiden terpilih kembali mengulangi hal yang sama dengan secara terang-terangan mengkampanyekan salah satu calon kepala daerah. Dan menurut saya sangat wajar ketika kemudian warganet dan masyarakat secara umum kemudian mempertanyakan, bahkan mengolok-olok dan menertawakan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Ini sangat wajar ketika masyarakat bereaksi. Saya melihat bahwa reaksi dan olok-olok yang dilakukan oleh warganet ini sebagai bentuk kekecewaan karena sebelumnya telah menaruh harapan yang besar bahwa Bapak Presiden akan melakukan perubahan dan tidak akan melanjutkan hal-hal yang dianggap buruk apa yang dilakukan oleh Presiden sebelumnya, sehingga menimbulkan reaksi spontan dari mereka untuk mereaksi dan merespon apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita. Oke, teman-teman, sahabat, sekian video ini. Saya mempersilahkan kalian untuk menuliskan tanggapan dan reaksi kalian di kolom komentar. Silahkan disampaikan. Inilah waktunya untuk menyampaikan pendapat dan menyampaikan kritik terhadap kekecewaan jika kalian merasa kecewa atau kalian punya harapan ke depan supaya kejadian seperti ini tidak diulangi oleh Bapak Presiden kita. Silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi sekian video ini dan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.